Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo siswa-siswi kelas 6B. Alhamdulillah kembali lagi ya kita bisa bertemu dalam pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum mengawali kegiatan alangkah baiknya kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, hari ini tujuan pelajarannya adalah agar kalian memahami bagaimana keberagaman ekonomi dan sikap apa yang harus kalian munculkan. Lalu, kalian dapat mengidentifikasi persamaan dan perbedaan diagonal ruang dan diagonal bidang. Nah, sebelum mengawali kegiatan, Bapak ingin tanya nih, kalian sebelumnya belajar tentang apa? Nah, kalian belajar tentang globalisasi kan? Nah, globalisasi itu kan sudah dijelaskan, yaitu tentang proses mendunia. Nah, kalian yang memiliki cita-cita untuk berkarya dalam negeri dan dikenal oleh dunia, itu bisa dan dibantu oleh adanya globalisasi. Nah, kalian coba buka buku tema halaman 29. Di sana ada bahasan tentang globalisasi dunia tanpa batas. Kita baca bersama-sama ya. Globalisasi, sebuah kata yang sering kita dengar dalam berbagai topik percakapan. Sebuah kata yang sering kita baca di surat kabar atau majalah. Apa arti globalisasi? Globalisasi dapat dimaknai sebagai sebuah proses mendunia. Seluruh bangsa dan negara di muka bumi ini semakin terhubung satu dengan yang lain, seakan tidak terpisah lagi oleh batas wilayahnya. Era globalisasi ini seakan dunia tanpa batas. Kita dapat dengan mudah menemukan berbagai produk dari Jepang, Korea, Cina, Amerika, Jerman, dan berbagai negara lainnya. Begitupun produk Indonesia juga bisa ditemukan di banyak negara. Kita juga dengan mudah menyaksikan siaran langsung dan berbagai belahan dunia melalui tayangan televisi. Nah, kalian kan sudah baca tentang globalisasi dunia tanpa batas. Kalian tahu gak sih isi teks eksplanasi tersebut apa? Nah, jadi isi teksnya itu adalah tentang globalisasi yang dapat menembus jarak dan waktu. Di sana sudah dijelaskan bahwa jangankan produk-produk dari luar negeri yang masuk ke Indonesia, produk dalam negeri pun bisa keluar dari Indonesia. Jadi entah itu barang, entah itu jasa, akan mempermudah segala hal. Nah, contohnya apa nih dengan adanya globalisasi? Contohnya yang pasti yang kita bisa rasakan sekarang, kita bisa belajar online. Kita meskipun hanya di rumah saja bisa bersama-sama. Seperti kalian yang bermain game, kalian kan pasti hanya di rumah tetapi bisa bersama-sama dengan teman-teman kalian. Atau misalkan dengan nonton TV, kalian bisa melihat TV yang dari saluran manapun atau dari negara manapun hanya dengan menggunakan handphone. Nah, jadi dari kesimpulan tersebut, globalisasi itu menembus jarak dan waktu sehingga dikatakan globalisasi dunia tanpa batas. Nah, selanjutnya Bapak akan bahas tentang keberagaman ekonomi. Coba kalian perhatikan lingkungan rumah kalian ya. Di pagi hari, guru pergi ke sekolah, petani pergi ke sawah, supir pergi naik angkot, pekerja kantoran pergi ke perusahaan, lalu ada juga pedagang yang pergi ke pasar. Nah, Bapak ingin tahu kegiatan ekonomi orang tua kalian apa sih? Ada yang jadi guru, ada yang jadi dokter, mungkin ada yang bekerja di proyek, atau ada sebagai petani dan lain sebagainya. Nah, kegiatan seseorang di pagi hari yang beragam memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, itulah yang disebut kegiatan ekonomi.
Jadi kegiatan ekonomi adalah segala aktivitas atau kegiatan yang dilakukan oleh manusia dalam upaya pemenuhan kebutuhan hidup. Nah, tapi dengan adanya keberagaman kegiatan ekonomi tadi, jangan menjadikan kalian sebuah perbedaan. Nah, dengan keberagaman kegiatan ekonomi tadi, jangan sampai kalian menjadi sebuah perbedaan dengan teman-teman kalian. Nah, bagaimana sih caranya untuk menyikapi keberagaman kegiatan ekonomi berikut? Nah, ada 3 cara nih yang Bapak akan jelaskan. Yang satu, yaitu kalian harus saling menghargai. Saling menghargai ini di sini maksudnya tetap menghargai temannya walaupun ekonominya seperti apapun. Yang kedua, jangan sombong bila memiliki ekonomi yang lebih. Alangkah baiknya dengan memiliki ekonomi yang lebih, kalian membantu orang-orang yang membutuhkan. Dan yang ketiga adalah bila ekonomi kita kurang, jangan malu ataupun bersedih. Nah, seharusnya kita tetap harus bersyukur. Dengan kita diberi kegiatan, kita masih bisa melakukan hal positif dan baik untuk orang-orang dan bermanfaat. Nah, jadi Bapak harapkan dengan kalian tahu bagaimana cara menyikapinya, kalian bisa menghargai satu sama lain ya. Nah, selanjutnya Bapak minta kalian untuk memperhatikan video berikut ini. Nah, kalian tadi udah memperhatikan video tentang diagonal bidang dan diagonal ruang kan? Nah, sekarang Bapak minta kalian coba perhatikan lingkungan rumah kalian, seperti kamar kalian atau mungkin barang yang memiliki diagonal ruang dan diagonal bidang. Nah, kita udah belajar apa aja sih hari ini? Jadi hari ini kita setelah belajar tentang globalisasi dunia tanpa batas, yang mana menjelaskan tentang globalisasi dapat menembus waktu dan jarak. Lalu kita telah belajar tentang keberagaman ekonomi Indonesia yang diharapkan kalian bisa menghargai satu sama lain tentang perbedaan ekonomi yang ada. Dan yang ketiga, tentang diagonal ruang dan diagonal bidang, yang mana menjelaskan tentang bagaimana persamaan dan perbedaan diagonal tersebut. Nah, Bapak harap kalian mengisi tugas yang Bapak berikan pada link yang akan dibagikan di WhatsApp. Mungkin sekian pembelajaran hari ini. Alangkah baiknya kita membaca hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.